Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga saat ini kita semuanya dalam kondisi sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amal-amal kebaikan kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama mujahidin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah mengikuti, melaksanakan, mendakwahkan, memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzmanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, tidak terasa tahun ini adalah tahun baru Islam, bulan Muharram 1446 Hijriah. Hal yang unik adalah tahun di dalam Islam dinisbatkan dengan tahun Hijriyah, beda dengan tahun di luar Islam. Banyak sekali kalau orang-orang Kristen menisbatkannya dengan Masehi, ya. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha lain lagi perhitungannya, bahkan ada yang disebut tahun Saka, ya, dan yang lain-lain. Masehi seperti tahun ini, tahun 2024 Masehi, di belakangnya tuh ada Masehi. Kenapa disebut Masehi? Karena perhitungannya dihitung, ya, mulai lahirnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa gelarnya Al-Masih, maka tahunnya disebut dengan Masehi. Al-Masih itu arti asalnya adalah mengusap, ya. Kenapa Nabi Isa diberikan gelar Al-Masih? Karena di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah pengobatan dengan cara mengusap. Contoh begini, sakit kepala, maka Nabi Isa alaihissalam mengusap kepalanya, ya.
Ada orang buta diusap oleh Nabi Isa matanya. Bahkan ada orang mati diusap oleh Nabi Isa, dengan izin Allah semuanya sembuh bahkan hidup kembali. Itu diantara alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Al-Masih. Ustaz, gimana dengan Dajjal? Kan ada Masihid Dajjal. Dajjal disebut Al-Masih li'annahu mamsuhul ain. Mamsuh itu dihapus, al-ain, matanya. Jadi karena matanya satu dihapus itu berarti apa? Nggak ada. Li'annahu mamsuhul ain, karena mata yang satunya nggak ada, maka Dajjal disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, Masih Dajjal. Ini asbabut tasmiyah Al-Masih. Kalau tahun Islam, kenapa Hijriyah? Ya, Hijriyah itu berarti terambil dari kata hijrah. Para ulama bahasa menyebutkan hijrah itu secara bahasa minimal ada dua makna. Al-hijratu hiya at-tarku, al-hijratu hiya al-intiqalu. Yang pertama adalah at-tarku. At-tarku itu meninggalkan. Jika antum meninggalkan rumah antum, ya, maka itu namanya hijrah. Kemana? Ke pesantren. Ya, jadi keluar rumah, ya, ditinggalkan rumahnya, itu disebut dengan al-hijrah. Akar katanya, asal katanya, makna asal dari al-hijrah ay at-tarku, meninggalkan. Yang kedua adalah al-intiqal. Al-intiqal itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Abu Nabil orang Bogor, ya, maka beliau pindah ke Karawang. Nah, perpindahan dari Bogor ke Karawang itu disebut dengan hijrah dari segi bahasa. Ya, kalau dari segi istilah, hijrah itu apa? Berpindah, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya tidak bertauhid menjadi bertauhid, yang tadinya biasa melakukan segala sesuatu dengan semrawut berpindah menjadi tertata rapi, tersusun rapi. Ya, semua makna dari hijrah itu menunjukkan sebuah kebaikan. Ya, dari yang buruk menjadi baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW tentang hijrah, maka di antaranya kita akan mendapatkan dalam hadis Nabi SAW apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyahnya. Yang pertama, an Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hafs, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niat. Ya, berarti kalau kita lihat redaksi ini, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niat. Yang pertama kali harus diislah, diperbaiki oleh kita adalah niatnya, bukan penampilannya. Betul nggak? Karena penampilan itu bisa jadi berbeda-beda. Ya, lihat nih di masjid ini, ada yang pakai gamis putih, ada yang pakai gamis merah, ada yang pakai gamis marun, ada yang pakai gamis biru, ya, ada yang pakai peci putih, ada yang pakai peci hitam.
Beda-beda. Kalau penampilan beda-beda. Apakah itu bermasalah? Enggak masalah. Kenapa? Karena yang lebih penting itu adalah niatnya. Ya. Niat inilah yang menjadi tolak ukur kebaikan atau keburukan seseorang di awal mula. Ya. Maka perhatikan niat. Ada satu buku judulnya sangat bagus sekali, yaitu Al-Ikhlas Thariqun lil Khalas. Ya, Al-Ikhlas Thariqun lil Khalas. Maksudnya apa? Keikhlasan adalah cara menyelesaikan banyak hal. Kita tidak akan pernah kecewa dengan seseorang. Kenapa? Apa yang kita lakukan niatnya hanya untuk Allah. Kalau apa yang kita niatkan untuk manusia, Ayas rajin baca Qur'annya, Ayas rajin baca kitabnya. Ternyata niatnya karena Uus Mauludin. Dalam hati si Ayas sehari 2 hari rajin, sudah sepekan saya ternyata nggak ditanya, nggak dikasih hadiah sama Ustaz Uus. Udahlah, ngapain kayak gini? Ya, dia melakukan hal seperti itu bukan karena Allah, tapi karena Uus Mauludin. Ketahuilah, Uus Mauludin, manusia yang lainnya tidak punya surga, tidak punya neraka. Kadang kita kecewa dengan ini dan itu segala macam. Lah, kenapa harus kecewa? Kan kita dari awal niatnya lillahi ta'ala. Maka digambarkan oleh Nabi SAW, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sedang menggambarkan peristiwa yang sangat besar, sangat berat, yaitu hijrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Lihat, tanpa membawa perlengkapan kehidupan yang cukup, seadanya, bahkan dalam kondisi diancam akan dibunuh. Beda memang dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kalau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mau hijrah diumumin, "Woi, saya mau hijrah. Sok sini, siapa yang mau jadi? Siapa yang mau jadi yatim anaknya? Mau jadi janda istrinya? Suruh suaminya menghadang saya karena saya akan hijrah." Umar ibn al-Khattab dilawan. Ya. Tapi para sahabat yang lain takut. Waduh, gimana? Tapi karena Allah dan Rasulnya ada di dalam hatinya, maka tidak ada rasa takut, rasa kecewa, merasa terintimidasi, atau bahkan merasa rugi karena meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Di Makkah mereka dilahirkan, di Makkah mereka usaha bisnis ini dan itu, di Makkah seluruh kekayaannya. Tapi semua itu harus ditinggalkan oleh mereka karena ingin mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sini kita bisa lihat, ya, hal yang pertama harus kita hijrahkan itu adalah hati kita dan pikiran kita. Hijrahnya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, atau bukan? Karena Allah dan mengikuti nabinya atau bukan? Ya, ini yang harus kita selesaikan dulu. Maka selesaikan oleh diri kita semuanya dua hal ini dengan pertanyaan. Pertama, limadza? Kenapa engkau melakukan ini? Yang kedua adalah kaifa, bagaimana cara engkau melakukan ini? Jika pertanyaan kenapa engkau melakukan ini, jawaban di hati dan pikiran kita karena Allah, selamat yang pertama. Jika jawaban yang kedua kaifa, bagaimana engkau melakukan ini, aku senantiasa ingin mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, selamat. Tapi jika pertanyaan dari pertama, kenapa engkau melakukan ini? Karena Uus Mauludin, karena guru saya, karena ibu saya, karena kakak saya, karena adik saya, karena teman saya, karena Pak Dori, karena Ustaz Unyang. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Bagaimana engkau melakukan ini?
ya saya pengennya kayak gini aja. Nggak bisa melakukan segala sesuatu itu sembarangan, nggak bisa. Kenapa? Karena ajaran Islam syamilun mutakamil, sudah sangat sempurna dan mencakup seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ada satu peristiwa yang jauh berbeda kondisinya dengan yang pertama. Apa itu? Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada seorang sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah. Sulitnya sama, jarak tempuhnya sama, apa yang ditinggalkan sama. Akan tetapi ternyata niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, akan tetapi karena seorang perempuan cantik yang ingin dia nikahi. Ya, Ilyas, kenapa ada di pesantren kamu, Yas? Bukankah kamu sudah kuliah? Iya Ustaz, saya ingin menghatamkan bacaan Quran saya agar saya terus ditashih oleh Ustaz. Selamat. Niatnya selamat. Tapi ternyata di balik itu karena ada si dia, mumpung libur sekalian PDKT. Maka keberadaan dia di pesantren tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena si dia yang terus aku impikan, mumpung liburan semester, ya kita maksimalkan untuk PDKT. Betul? Itu niat. Dan yang tahu niat seseorang itu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Kita hanya bisa menghukumi yang zahir, tidak bisa menghukumi yang batin. Peristiwa besar inilah yang menjadikan pengingat bagi kita semuanya. Ya, hijrah inilah yang menjadi pengingat bagi kita semuanya setiap tahun. Ya, untuk mengingatkan apa? Harus ada tajdidun niyah, memperbaiki niat. Agar apa? Agar tajdidul haya, agar terus mengalami perbaikan dalam hidup kita. Jadi jika kita ingin memiliki hayatan thayyibah, hidup yang baik, maka milikilah niyatan thayyibah, niat yang baik. Engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, sekali lagi Ustaz ulang, perbaiki niatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Mudah bagi Allah merubah segala sesuatu, mudah. Ya, lihat bagaimana para sahabat Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, 13 tahun mereka berjuang di Makkah. Hanya dalam waktu 2 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kaum muslimin di Madinah, sudah menjadi komunitas yang sangat kuat, ya, bahkan siap menghadapi apapun. Kaum muslimin dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bi asbabil hijrah. Sebabnya karena hijrah. Coba perhatikan terakhir surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara berurutan. Apa itu? Iman, hijrah, dan jihad. Perhatikan ini. Orang tidak mungkin bisa berjihad kalau dia tidak hijrah. Ustaz, hijrahnya saya kemana? Hijrah itu ada 2. Ya. Pertama hijrah maknawi,
hijrah hati dan pikiran, ya, yang tadinya tidak bersambung kepada Allah menjadi bersambung kepada Allah, ya, yang tadinya tidak mau mengagungkan syiar-syiar Islam menjadi ingin mengagungkan syiar-syiar Islam, yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya sholatnya leha-leha menjadi semangat sholatnya, ya, yang tadinya tidak mau baca Quran menjadi baca Quran. Nah, ini namanya hijrah ma'nawi, dan ini yang wajib pertama kita lakukan, dan ini harus terus-menerus kita lakukan. Yang kedua adalah hijrah makani. Hijrah makani itu hijrah tempat, seperti tadi, ya, orang Garut jadi orang Karawang, orang Bogor jadi orang Karawang, orang Cirebon jadi orang Karawang, pindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya hijrah makaniyah, ya. Jika kita sudah beriman kepada Allah, lanjut lagi hijrah, ya, hijrah yang mulazamah, yang harus terus menerus, tidak muaqqatah, tidak hanya sesaat, yaitu hijrah ma'nawiyah. Kalau hijrah makaniyah, hijrah tempat, itu muaqqatah, ya. Muaqqatah itu ya sewaktu-waktu saja, ya. Ustaz, kalau kita orang Indonesia hijrahnya kemana? Ke Palestina, enggak akan muat. Nah, maka yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Indonesia bukan pindah keluar dari Indonesia ke gurun, bukan, tapi hijrahnya hijrah ma'nawiyah, kembali menata kehidupan diri kita, kembali menata kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara kita, dengan apa? Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Keprok atuh. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, setelah dirinya, lahir batinnya siap, ya, hanya untuk Allah dan Rasulnya, yang selanjutnya adalah jihad fi sabilillah. Jadi tahapannya seperti itu, beriman, berhijrah, dan berjihad. Maka orang-orang yang sudah sangat siap berjihad adalah mereka yang hati dan pikirannya hanya untuk Allah, Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selainnya, ya. Dan inilah indahnya jihad itu, seperti itu. Jihad akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu dari dua. Ya, pertama, kejayaan di dunia, dan yang kedua adalah mati sebagai syuhada. Masya Allah. Ustaz, gimana kalau saya hanya belajar di pesantren, kemudian di antara kita ada yang meninggal, apakah itu jihad, Ustaz? Apakah kematiannya disebut syuhada? Insyaallah. Kenapa? Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk talabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut mujahid sebenarnya, ya. Tapi Ustaz, gimana, kan santri tidur mulu, Ustaz, ya. Sholat Allahu Akbar, tangannya gerak tapi matanya ruku, sujudnya lama, imamnya udah salam dia masih sujud. Masya Allah, ya. Kata guru ini, Masya Allah, murid saya yang satu ini kalau sujud lama sekali, ternyata ngiler, ya. Bangun ikut wiridnya. Ustaz ingin sampaikan satu hal yang sangat penting kepada kalian yang ngantukan. Akan tiba saatnya Allah berikan kesempatan kepada kalian tidur panjang, ya. Hari ini bukan waktunya untuk tidur, tapi hari ini waktunya kita untuk berjuang, berhijrah dan berjihad. Ini waktunya. Insya Allah, jika kalian masih kurang untuk tidur,
akan tiba saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala akan tidurkan kalian semuanya dan tidak akan ada orang yang mau mengganggu antum. Jawad dikubur. Nam naumatal arush. Jawad maqali inna Jawad rahmatan masya Allah Makkah wa Madinah. Belok. Jawad dikubur. Insya Allah Jawad. Jika antum berjuang selama hidup antum, maka kata malaikat, nam naumatal arush. Tidurlah Jawad sebagaimana tidurnya para pengantin. Tidur pengantin itu capek. Coba bayangin pengantin dari pagi, ya Ustaz ya belajar. Salaman, coba kacepiki, coba dipoto pura-pura bahagia. Ya, begitu dari pagi sampai malam tuh. Kan capek kan? Karena saking capeknya, saking lelahnya, pengantin itu tidurnya blek. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin yang sangat lelah sekali sampai nanti yaumul ba'ats, sampai hari dibangkitkan. Insya Allah nggak akan ada yang ganggu. Ya, jadi bagi santri-santri fahami bahwa keberadaan antum di pesantren ini sedang berjuang, bukan berjuang untuk tidur, bukan, tapi berjuang untuk menghidupkan hati dan pikiran kita. Itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Kemarin Ustaz sebutkan man yazra' yahsud. Siapa yang menanam maka dia pasti satu hari akan memanen. Kalau dia tidak pernah menanam tiba-tiba ingin manen, apa namanya itu? Apa namanya itu? Ngerambet. Ya, betul nggak? Nggak pernah nggak punya sawah, nggak pernah nanam, nggak pernah ngurusin. Giliran panen paling depan. Dapatnya berapa persen kalau gitu, Ustaz? Sedikit sekali. Bisa ya bisa, cuma ya sedikit. Tapi kalau kita yang berjuang, dia menanam, kemudian kita memanen, alhamdulillah wa syukrulillah. Nanam cabai, panennya cabai. Betul nggak? Nanam bonteng, panennya bonteng. Nanam padi, panennya padi. Ini tiap hari tidur terus pengen jadi ulama besar. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa dengan izin Allah. Tapi yang begitu itu 1 miliar. Ya, betul nggak? Betul nggak? Para ulama saja, para sahabat tuh lihat. Nabi SAW bahkan setahun sekali musyafahah, muwajah dengan malaikat Jibril, menyetorkan hafalannya. Ini santri selama 3 tahun, selama 6 tahun kalau mau nakasa sama Ustaz, ngeri. Kemudian tiba-tiba pengen jadi ulama besar. Halu ya kita. Halu lah. Nah, ini yang harus menjadi agenda-agenda kita. Bagaimana agar kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Betul nggak? Zaman sudah berubah, waktu sudah berganti. Inna zaman qad istadar, kata Nabi SAW. Dulu antum kelas 7, tahun pelajaran ini antum sudah kelas 8. Ya, tahun kemarin antum kelas 8, tahun ini antum kelas 9. Tahun kemarin antum kelas 9, tahun ini antum kelas 10. Tahun kemarin antum kelas 10, tahun ini antum kelas 11. Tahun kemarin antum kelas 11, tahun ini antum kelas 12. Masa iya mau gitu-gitu aja? Itu nanaon sih, tapi nanaonan jika gitu. Nah, kenapa? Karena semakin bertambah usia, semakin bertambah waktu, semakin bertambah tahun, harusnya semakin bertambah kebaikan-kebaikan, bukan semakin bertambah dosa dan keburukan. Inilah semangat hijrah yang ingin Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Antum perhatikan cara penulisan kata-kata rahmat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu pakai ta maftuhah, tidak pakai ta marbutah. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullah, rahmatnya pakai ta marbutah, betul nggak? Betul nggak?
Apa asrarnya, rahasianya apa? Rahasianya, jika pakai tak marbutoh, rahmatnya, kebaikannya bisa mahdudah, terbatas. Tapi kalau pakai tak maftuhah seperti ini menunjukkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa hijrah dan berjihad. Kebaikan yang Allah akan berikan tak terbatas. Semoga kebaikan-kebaikan tak terbatas itu Allah anugerahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada pesantren kita, kepada lingkungan kita, dan kepada bangsa dan negara kita, bahkan kepada seluruh rakyat Palestina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Selamat berjuang di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Rahilah kemuliaan atau Allah anugerahkan kepada kita mati dalam kondisi syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.